Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, jangan lupa tuh ya, Pagi, Pak. selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan cara memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Jadi di masa pandemi ini kita masih belum bisa bertatap muka, tapi Pak Devi harap tidak mengendorkan semangat kalian untuk belajar ya. Jadi jangan sampai nanti muncul istilah kuota sekarat ilmu tak dapat. Nah, jangan sampai gitu ya. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa. Perwakilan. Ya Pak, Silakan. sebelum memulai pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ekonomi pada hari ini diberi manfaat dan diberi kelancaran. Doa silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, Ya Pak. di akhir-akhir ini kan muncul fenomena ya tentang demo itu yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu demo tentang UU Cipta Kerja, demo tentang Omnibus Law gitu ya. Nah, demo tersebut itu membahas tentang tenaga kerja ya. Tentu nanti ada hubungannya dengan ketenaga kerjaan. Nah, ketika kalian mendengar kata ketenaga kerjaan, apa yang di benak kalian? Apa yang kalian muncul gitu ketika mendengar kata ketenaga kerjaan? Terus siapa yang mau mencoba menjawab? Anggia. Saya Pak Silakan. Anggia. Iya, silakan. Jadi kalau menurut saya ketenaga kerjaan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama bekerja, maupun sesudah masa bekerja. Gitu Pak. Terima Oke. kasih. Oke, bener ya kata Anggi tadi. Jadi tenaga kerja itu sesuatu hal yang menyangkut tentang tenaga kerja, baik itu sebelum bekerja, kemudian selama bekerja, maupun sesudah masa kerja. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu ya, tujuan pembelajarannya adalah, nah setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, nanti kalian dapat menjelaskan tentang pengertian peserta didik, kemudian tenaga kerja, kemudian angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian kalian juga bisa menganalisis dan menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja dengan benar. Nah, kegiatan kali ini Pak Devi akan menjelaskan secara singkat. Ya, nanti kita kan sudah masuk di Google Meet ya. Ini tadi, kemudian setelah ini kalian itu masuk ke Google Classroom. Kemudian di sana itu sudah ada modul sama video. Nanti kalian silakan simak videonya. Kemudian ketika kalian sudah menyimak video tersebut, nah, kemukakan pendapat kalian. Di mana Pak? Di forum tersebut, di GCR. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, Sudah. kalau tidak ada silahkan ke GCR. Nanti Pak Devi pantau di sana. Silahkan disimak videonya. Kurang lebih durasinya 3 menit. Kemudian nanti Pak Devi kasih kesempatan 2 menit untuk kalian mengemukakan pendapatnya. Silakan.
Oke, sudah selesai menonton videonya? Sudah, Pak. Oke, setelah kalian menonton video, coba sih perwakilan siapa yang mau berpendapat setelah melihat video tersebut. Halo? Langsung di sini ya, Pak? Iya, langsung aja Saya, nggak apa-apa. Pak. Oke, silakan. Saya. Ya, Tantri. Jadi menurut saya ketika saya sudah menyimak video tersebut, saya lebih memahami mengenai materi ketenagakerjaan. Apalagi dalam video tersebut itu menggunakan kalimat yang lebih simpel, singkat, namun masuk pada inti-intinya jadi mudah diingat. Salah satunya yaitu pengertian penduduk, yaitu merupakan orang yang bertempat di suatu wilayah dan lain-lain sebagainya. Oke, benar ya. Jadi, nah, sebelum kita mempelajari tentang ketenagakerjaan ya, benar katanya si Tantri tadi, yaitu kita harus mengerti penduduk dulu, gitu ya. Nah, apa sih ketenagakerjaan itu? Nah, ketenagakerjaan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, sesuai dengan yang kita bahas tadi ya, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja maupun sesudah masa bekerja. Nah, kemudian ada beberapa istilah ya yang ada di ketenagakerjaan itu. Nah, yang pertama adalah tenaga kerja. Nah, sebelum kita membahas tentang tenaga kerja, sesuai dengan yang dikatakan temanmu tadi, yaitu kita harus tahu penduduk dulu. Nah, oke ya. Nah, di dalam penduduk itu nanti dibagi menjadi dua. Ada tenaga kerja dan ada bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu apa sih, Pak? Nah, ini penduduk di suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu penduduk yang dianggap sudah mampu untuk bekerja. Nah, kalau di Indonesia itu sesuai dengan undang-undang itu usianya harus di atas 15 tahun. Nah, berarti kalau di bawah itu bukan tenaga kerja. Jadi kalau ada orang bekerja usianya di bawah itu, nah itu bisa kena melanggar hukum. Bisa dikenakan pasal eksploitasi anak gitu ya. Nah, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, jadi menganggur pun itu juga masuk ke dalam tenaga kerja. Nah, kemudian di sini ada kata-kata namun tidak termasuk ibu rumah tangga dan pelajar. Nah, setelah tenaga kerja nanti muncul yang namanya angkatan kerja. Nah, dari tenaga kerja itu nanti dibedakan menjadi dua. Ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan dan berusia 15 sampai 64 tahun. Itu dikatakan angkatan kerja. Paham ya? Jadi umurnya 15 sampai 64. Baik itu yang bekerja, sedang mencari kerja maupun yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, kemudian Paham, mana? Pak. Iya. Iya. Iya, paham, Pak. Oke. Nah, kemudian yang disebut bukan angkatan kerja itu apa? Nah, ini tadi. Ada 3 sebenarnya. Ada ibu rumah tangga,
kemudian ada pelajar, dan ada golongan lain. Golongan lain itu misalnya disabilitas gitu ya. Nah, pensiun juga termasuk, bukan angkatan kerja. Ya, jelas ya. Nah, kemudian istilah yang muncul di ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, jelas ya. Jadi, antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja, ketika dibandingkan, itu nanti akan ketemu kesempatan kerja yang muncul gitu ya. Jadi, logikanya gini. Ketika angkatan kerjanya itu ada 10, kemudian kesempatan kerjanya itu ada 8, berarti kira-kira yang terserap berapa? 8 kan ya? Nah, berarti antara tersedianya lapangan pekerjaan gitu kan ya, dengan angkatan kerja nanti akan muncul sebuah kesempatan. Jadi bisa diambil kesimpulan ketika lapangan pekerjaan yang tersedia itu lebih banyak daripada angkatan kerja, berarti kesempatan kerjanya juga akan lebih besar. Paham ya? Nah, Iya, oke. Pak. Pak Devi lanjut. Kemudian ada jenis tenaga kerja ya, jenis-jenis tenaga kerja. Nah, jenis tenaga kerja itu jika dilihat atau berdasarkan kualitas itu ada 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dan cara sekolah atau pendidikan formal. Nah, kira-kira apa contoh nih? Ada yang tahu? Guru, dokter, Guru, dokter, dosen gitu, Pak. Oke, betul. Jadi manajer. intinya kalau dia itu profesi tersebut didapat melalui pendidikan formal terlebih dahulu, berarti dia masuk dalam kategori tenaga kerja terdidik ya. Kemudian yang terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Nah, ini contohnya biasanya apa? Penjahit ya. Kemudian Sopir, montir boleh, bengkel, tukang las gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tenaga kerja kasar atau tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih ya. Berarti tenaga kerja ini hanya mengandalkan apa? Tenaganya. Contohnya itu kuli batu, kuli bangunan, terus tukang apa? Tukang parkir. Tukang parkir. tukang Betul. sapu. Oke, betul. Kemudian ada jenis tenaga kerja itu berdasarkan sifat. Itu ada 2. Ada tenaga kerja rohani, ada tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja rohani itu adalah tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan kemampuan otaknya dalam bekerja. Jadi, biasanya gitu ya, biasanya tenaga kerja rohani itu bekerjanya itu di tempat-tempat yang bersih, nyaman, ber-AC, karena dia pemakaian presentasinya ya dari tenaga dan otak itu lebih banyak otaknya gitu. Jadi dia biasanya aku ke konsep, perancang, pengawas gitu loh. Ya. Nah, apa contohnya Iya, biasanya? Pak. Contohnya manajer. Betul. Manajer, guru. Kemudian ada tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tenaganya dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi dia lebih ke fisik ya, lebih ke apa? Ke otot gitu ya. Jadi contohnya itu apa? Sopir angkutan Kuli umum, bangunan. angkutan umum kuli bangunan. Oke, jelas ya. Nah, berikutnya itu jenis tenaga kerja kalau berdasarkan hubungan dengan produk. Itu juga ada 2. Ada tenaga kerja langsung. Sorry ya, itu Pak Devi salah ketik. Itu sebenarnya tenaga kerja tak langsung ya. Nah,
Tenaga kerja langsung itu adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan atau produksi suatu produk. Paham kalian? Paham, Pak. Nah, apa kira-kira contohnya? Paham, Pak. Karyawan yang bawa sendiri. Membuat langsung produknya. Oke. Karyawan bawahan. Kemudian kalau tenaga kerja tak langsung itu orang yang cenderung memiliki tugas lebih ringan secara fisik karena tugasnya bukanlah membuat tetapi merencanakan dan mengawasi produksi. Nah, paham ini? Berarti atasnya yang tenaga kerja langsung. Contohnya apa? Supervisor. Oke, supervisor, pengawas gitu ya. Mandor. Nah, sekarang gitu kan ya. Kalian nanti ke GCR, kamu klik di tugas mandiri. Nah, di tugas mandiri nanti, nah ada apa? Topik ya, ada 2 topik. Kemudian ada LKPD. Nah, Pak Depi kasih waktu berapa ya? 15 menit cukup ya? 15 menit untuk pengerjaan. Ada LKPD kerjakan nomor 1 dan 2. Kemudian ada 2 poin itu. Nah, gini aja wes. Biar nanti ya. Untuk absen 1 sampai 15 itu mengerjakan LKPD nomor 1 dan topik poin 1 ya. Kemudian yang absen 16 sampai 30 itu berarti LKPD nomor 2 dan topik nomor 2. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian kamu cari, silahkan ya. Kalian bisa searching di internet. Kemudian kalian juga bisa berbagi pengalaman, bertukar informasi. Silahkan manfaatkan di Google Classroom. Di situ kan ada kolom komentar ya, bisa saling bertukar di situ. Nah, nanti setelah 15 menit nanti akan Pak Depi ingatkan untuk kembali ke GCR dan silahkan menampilkan atau mempresentasikan jawaban kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ke GCR.
Bagaimana? Sudah selesai pengerjaannya? Halo, sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Halo, sudah selesai pengerjaannya? Siap, sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Pak Debi lupa nggak unmute. Dari tadi ngomong dewe ternyata. Kok kamu nggak ngerespon? Oke. Tadi kalian udah mengerjakan ya, ada empat topik ya, 4 permasalahan. Oke, siapa dulu yang mau mencoba? Siapa yang mau mempresentasikan, mau menampilkan jawabannya? Saya nomor 3 dan 4, Pak. Oh, kamu Saya oke. nomor 1 dan 2, Pak. Oke, Tantri dulu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, silakan Tantri. Nanti yang lainnya silakan simak, nanti boleh kasih pendapat ya. Iya, Oke, Pak. silakan Tantri. Kamu tampilkan apa langsung dijawab Tantri? Langsung dijawab tidak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, tapi kalau ditampilkan lebih baik sih, biar teman-temanmu yang lain Iya, tahu. Pak. Bisa ditampilkan. Coba HP-mu di landscape sih, biar kelihatan. Nah, gitu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Tantriana, nomor absen 9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu carilah 10 kata yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dari deretan huruf di bawah ini dengan cara menarik garis vertikal dan horizontal. Nah, dari jawaban tersebut saya menemukan 10 istilah. Yang pertama, istilah mencari kerja. Nah, keterangannya itu yaitu seseorang sedang mencari pekerjaan biasanya dalam masa produktif yang berusia 15-64 tahun di mana masih mencari pekerjaan. Yang kedua, saya menemukan istilah ketenagakerjaan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan, menghasilkan barang, dan lainnya. Kemudian istilah yang ketiga adalah upah, yaitu pembalasan berupa uang dan sebagainya atas mengerjakan sesuatu. Yang keempat itu ada pengangguran, istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau belum punya pekerjaan. Yang kelima ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan dan berusia 15-64 tahun. Kemudian selanjutnya ada kesempatan kerja, yaitu tersedianya lapangan bagi pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk di suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja dalam 15 tahun, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja atau disebut dengan menganggur, namun tidak termasuk ibu rumah dan pelajar. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu pertanyaannya, agar pembangunan ekonomi berlangsung dengan cepat, diperlukan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Kalau menurut pendapat saya setuju teman-teman. Hal ini dikarenakan apa? Karena upaya pertama yang bisa dilakukan, bahkan harus dilakukan agar pembangunan ekonomi itu bisa berlangsung dengan cepat adalah melalui pendidikan. Caranya dengan melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Karena menurut saya pendidikan itu salah satu
parameter atau bahan bakar untuk suatu negara agar bisa lebih baik ke depannya. Ketika pendidikan sudah merata, keberhasilan individu dalam memperoleh pendidikan yang baik dan setara itu lebih luas jangkauannya. Sehingga munculnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, memiliki kompetensi lebih untuk bisa bekerja maupun berwirausaha sendiri. Dari situlah peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan, tidak hanya berpengaruh pada produktivitas, namun dapat menjadi sumber daya masyarakat, energi, dan siap menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Selain itu, juga dapat memberikan pembangunan ekonomi yang semakin tinggi. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan pembangunan menjadikan pembangunan ekonomi yang berlangsung itu berjalan dengan cepat. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau menanggapi. Oke, terima kasih Tantri. Yang lainnya ada yang mau menanggapi dari jawabannya Tantri? Kalau bertanya boleh Pak? Boleh, silakan Gi. Ya, boleh Anggi. Ya, mau bertanya. Banyak masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi dan berkualitas, tapi mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri, sedangkan di dalam negeri sangat membutuhkan pekerja yang berkualitas atau SDM yang berkualitas. Bagaimana menurut pendapatmu juga penyelesaiannya? Gimana, Tan? Terima kasih. Oke, silakan. Iya, Anggi. Enggak Saya ingat. jawab ya. Silakan Tantri. Ya, jadi kalau mengenai persoalan seperti itu, menurut saya, kita juga memiliki hak untuk bekerja di luar negeri, untuk menggapai keinginan kita. Namun, apabila dirasa di negara kita sendiri itu kurang sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, alangkah lebih baiknya kita itu bisa bekerja di negeri kita sendiri. Namun, jika memang itu sudah menjadi pilihan mereka untuk bekerja di luar negeri, mungkin juga ada faktor-faktor menurut mereka sendiri yang memengaruhi atau yang bisa mendorong mereka itu lebih kok memilih di luar negeri. Contohnya mungkin penghasilannya di sana itu lebih tinggi. Terus kalau di dalam negeri itu ada selisih gajinya. Oke, bagaimana Gi? Iya Pak, udah terima kasih. Ya, yang lainnya mungkin mau menambahi berpendapat, tidak sepakat. Ya, monggo teman-teman. Oke, kalau misalnya nggak ada, bisa dilanjut ke berikutnya. Siapa yang mau menjawab nomor Anggi ya tadi ya? Mana? Malah kelempar dia. Oke, ada yang lain selain Anggi mau menjawab soal berikutnya? Silakan. Zen mungkin? Mohon maaf Pak. Bisa aja sebentar. Katanya sudah masuk. Oh ya, silakan. Oke, silakan Gi. Yang nomor 3, Fatimah tuh. Nah, ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anggia Citra, nomor absen 5, akan menjawab mengenai tentang menganalisis data kesempatan kerja di Indonesia dalam tahun 2015 sampai 2019. Yaitu dalam data yang saya peroleh pada tahun 2015, jumlah kesempatan kerja di Indonesia yaitu 0,15 juta. Pada tahun 2016, naik menjadi 3,59 juta.
2017 2,61 juta, 2018 9,38 juta, dan 2019 9,57 juta. Sesuai berdasarkan Sakernas Agustus 2018, jumlah penciptaan lapangan kerja pada 2016 sebesar 3,59 juta sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,99%. Dari target penciptaan kesempatan kerja pada tahun 2015 sampai 2019 sebesar 10 juta orang hingga 2018, pemerintah sudah dapat menciptakan 9,38 juta kesempatan kerja. Penciptaan kesempatan kerja paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,19 juta. Dan untuk yang nomor 4 mengenai bagan hubungan kesempatan kerja, pengangguran, dan jumlah penduduk. Di sini ada tabel mengenai hubungan antara penduduk dan kesempatan kerja serta pengangguran. Penduduk dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja yaitu penduduk yang meliputi usia 15-64 tahun, dan penduduk di luar usia kerja yaitu atau bukan tenaga kerja yaitu 0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Penduduk usia kerja sendiri atau tenaga kerja memiliki pengertian yaitu penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan dan berusia 15-64 tahun. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja memiliki pengertian yaitu penduduk di suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja lebih dari 15 tahun, baik yang bekerja maupun tidak bekerja atau menganggur, namun tidak termasuk ibu rumah tangga dan pelajar. Bukan angkatan kerja yaitu seperti ibu rumah tangga dan pelajar yang masih menempuh pendidikan. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu menganggur dan bekerja. Pengangguran yaitu seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Nah, yang bukan angkatan kerja sendiri yaitu meliputi pelajar yang masih sekolah, atau ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga, serta yang hanya penerima pendapatan seperti orang yang pensiun. Bekerja sendiri ada dua, yaitu kentara atau jam kurang dan tidak kentara. Jam kerja kurang menjadi penyebab produktivitas rendah dan juga penghasilan rendah. Sudah, Pak. Terima kasih. Teman-teman Ya. ada yang... Oke, yang lainnya ada yang mau menanggapi dari jawabannya si Anggi? Ya, saya Pak mau bertanya. Oke, silakan. Nah, biasanya kan sering kita jumpai bahwasanya jumlah angkatan kerja itu lebih banyak daripada kesempatan kerjanya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh faktor apa sih? Ya, Tantri. Ya, silakan lagi. Jadi angkatan kerja lebih tinggi daripada kesempatan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan penduduk yang lebih tinggi daripada batas rata-rata kesempatan kerja. Jadi penduduk yang melebihi penduduk yang lulus itu barengan sama dan itu jumlahnya lebih banyak daripada kesempatan kerja yang ada dalam tahun itu. Jadi intinya penyebabnya adalah kenaikan penduduk. Oke. Gimana, Tantri? Iya, Pak, paham. Jadi penyebab silakan. buat penduduknya. Nah, jadi gini ya, betul tadi dikatakan sama Anggi ya. Jadi
Tadi kan di data, di tabel yang ditampilkan gitu ya, sudah menunjukkan sesuatu hal yang positif ya. Ada kenaikan kesempatan kerja. Biasanya kalau ada kenaikan kesempatan kerja itu biasanya dibarengi gitu ya dengan penurunan pengangguran. Kenapa? Karena yang terserap juga akan semakin meningkat, yang terserap ke dalam mendapat pekerjaan gitu ya. Nah, kalau ditanya tadi apa hubungannya penduduk sama itu ya, sama kesempatan kerja tadi. Nah, benar. Jadi kalau penduduknya itu meningkat gitu ya. Kalau si penduduk itu membludak gitu ya, maka otomatis angkatan kerja juga ikut naik, paham ya? Jumlah penduduknya naik, otomatis nanti tenaga kerja juga ikut naik. Nah, tenaga kerja nanti otomatis kalau tenaga kerja naik juga angkatan kerja ikut naik. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, maka kesempatan pekerjaan juga akan kecil. Gitu ya, paham ya? Nah, Paham. Oke, karena waktu mau habis ya, sebelum Pak Debi akhiri, ada yang mau mencoba untuk merefleksikan? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan, Tantri. Jadi pada pembelajaran hari ini, materi yang saya dapatkan yaitu sekilas mengenai ketenaga kerjaan, yaitu ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, atau sesudah masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang dan lainnya. Kemudian, kita juga mengenal beberapa istilah seperti pengangguran, dan kita juga bisa membedakan apa itu angkatan kerja, tenaga kerja. Terus kemudian kita juga memahami mengenai siklus-siklus pertumbuhan penduduk yang pada nantinya akan bisa menyebabkan pengangguran ketika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Oke, terima kasih Tantri. Nah, yang lainnya ya, saya harapkan untuk pertemuan berikutnya agar lebih aktif ya. Dari tadi kan cuma Anggia sama Tantri. Saya harapkan minggu depan yang lainnya juga ikut aktif ya, baik di kegiatan sinkronus seperti ini maupun di kegiatan asinkronus ketika di Google Classroom ya. Nah, untuk minggu depan gitu ya, kita akan membahas tentang masalah tenaga kerjaan yang ada di Indonesia, kemudian upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan kita akan juga membahas tentang upah yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, jangan lupa yang kalian kerjakan tadi nanti dikumpulkan ya di Google Classroom tadi. Di situ sudah ada link untuk upload jawaban. Jangan lupa jawabannya nanti di convert dulu ke PDF ya, baru dikirim. Kemudian Pak Debi juga mengingatkan untuk mengerjakan post test, jangan lupa ya. Kalian tadi kan sudah pretest, nah post testnya jangan lupa dikerjakan juga. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada akhiri sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.